Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian di mata pelajaran sosiologi kelas 12. Saat ini kita masih membahas tentang modernisasi. Hari kemarin kita membahas tentang definisi atau pengertian sosial modernisasi, juga latar belakang atau terjadinya modernisasi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu syarat-syarat modernisasi. Menurut Suryono Sukanto, syarat-syarat modernisasi itu ada 7. Yang pertama adalah cara berpikir ilmiah. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terorganisir. Yang keempat, menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat dengan cara mengembangkan berbagai media komunikasi. Yang kelima, kedisiplinan yang tinggi. Dan yang keenam adalah kesamaan cara pandang tentang perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Syarat modernisasi yang pertama adalah cara berpikir ilmiah. Maksudnya adalah, anak-anakku, bila masyarakat ingin mengadakan modernisasi, tentu yang paling awal atau yang paling urgen adalah cara berpikir ilmiah. Artinya segala sesuatu sikap, segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu langkah yang diambil itu harus berdasarkan akal sehat. Berdasarkan akal sehat. Artinya sesuatu yang masuk akal, yang logis. Contohnya gini ya, Bapak beri contohkan. Misalkan masyarakat Indonesia atau masyarakat kalau mengalami sakit, dulu masyarakat tradisional, apalagi yang hidupnya di kampung jauh dari peradaban kota, mereka mempercayakan untuk penyembuhannya kepada orang pintar, istilahnya kalau di kampung itu ya, kepada dukun. Nah, hal-hal seperti itu tentu bertolak belakang dengan proses modernisasi ya. Karena kalau kita berpikir logis atau berpikir ilmiah, tentu kalau kita sakit harus dibawa kemana coba? Dibawa ke dokter ya, atau dibawa ke puskesmas, atau dibawa ke mantri ya. Itu maksud dari berpikir ilmiah tersebut ya. Jadi segala satu tindakan yang akan kita gunakan atau yang akan kita lakukan harus dipikirkan secara ilmiah ya, secara logis. Oke. Atau misalkan lagi, kita kalau ingin pintar ya, kita kalau ingin sukses dalam belajar ya, misalkan kita mau ulangan umum, kita ingin mendapatkan prestasi yang baik, tentu cara yang baik atau berpikir yang baik adalah kita harus banyak belajar. Itu maksud dari cara berpikir ilmiah. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Ini adalah maksudnya pengadministrasian negara yang baik, yaitu dibagi atau kata lainnya adalah birokrasi ya, birokrasi yang teratur yang baik. Yang ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik, atau bisa kita artikan adalah sistem statistik yang baik. Semua data ya, apakah itu tentang penduduk, tentang usia, tentang ini contohnya gitu ya, tentang peninventarisan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu disusun dengan baik ya, dikumpulkan dengan baik ya. Yang namanya adalah data statistik. Yang keempat adalah menciptakan iklim atau suasana yang kondusif. Ini maksudnya adalah menciptakan di masyarakat, yaitu dengan
dengan menggunakan sistem media komunikasi yang baik ya. Misalkan dengan televisi untuk menyampaikan informasi ya. Apalagi sekarang di zaman modern ini atau di zaman canggih ini ya, kita bisa menggunakan jasa internet ya. Itu adalah menciptakan suasana yang kondusif. Jadi contohnya adalah internet bisa masuk ke desa-desa ya, bisa masuk ke pelosok penjuru ya. Itu adalah syarat untuk melakukan modernisasi. Jadi nantinya tidak ada istilah masyarakat kampung dan masyarakat kota ya. Karena dengan internet kita bisa mengakses ya berbagai informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kelima adalah kedisiplinan yang tinggi. Jelas, untuk melakukan modernisasi atau perubahan ke arah yang lebih baik ya, ke arah yang lebih maju, tentu memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Ini bagi masyarakat ya. Karena dengan disiplin kita akan mencapai suatu target, kita akan mencapai suatu tujuan. Contohnya kenapa negara Jepang bisa cepat maju ya, negara Cina bisa cepat maju, yaitu karena masyarakatnya sudah terbiasa disiplin ya. Dan yang terakhir adalah kesamaan cara pandang tentang perubahan ya. Kesamaan cara pandang tentang perubahan. Artinya masyarakat harus betul-betul menyadari ya, menginginkan bahwa hidup ini harus terus berubah ya. Harus terus berubah ya. Artinya karena kehidupan masyarakat itu bersifat dinamis ya, maka mau tidak mau kita harus bisa menentukan perubahan ke arah yang baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini tentang syarat-syarat modernisasi ya. Namun sebelumnya barangkali ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis ya, dicatat, kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.